Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di channelku. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan salah satu topik yang menurutku menarik untuk sama-sama kita belajar mengenai terkait dengan batu empedu. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai secara umum anatomi dari sistem biliar terkait dengan kantong empedu itu sendiri. Terus menjelaskan bagaimana batu empedu itu muncul dan faktor resiko apa saja yang memungkinkan timbulnya atau munculnya terbentuknya si batu empedu. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa gallbladder atau kantung empedu ini terletak tepatnya di bawah liver atau hepar, yang mana bersinggungan langsung dengan usus, terutama duodenum dan juga kolon. Selain itu, salurannya juga menjuntai dari arah ke ductus hepatis maupun ke arah lambung, serta melewati juga pankreas. Nah, secara anatomi per salurannya sendiri, jadi kantong empedu atau gallbladder ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada neck atau leher dari gallbladder, terus korpus atau badan dari gallbladder itu sendiri, fundus, dan di sini setelah badan utama, baru di sini ada saluran disebut sebagai ductus cysticus. Jadi ada pars spiralis, ada pars glabra atau yang smooth. Nah, di sini baru nanti menuju ke CBD atau common bile duct. Nah, sebelum itu si ductus si gallbladder ini sendiri, ductusnya juga menuju ke hepar. Ada yang internus, ada yang externus. Nah, yang externus yang tampak, yang mana ada right hepatic ductus, ductus hepaticus yang kanan maupun ductus hepaticus yang kiri. Nah, dari hal tersebut menuju dan membentuk common hepatic ductus atau cabang dari pertemuan dari dua cabang tersebut, baru ke common bile duct atau CBD. Nah, dari common bile duct ini sendiri ada beberapa bagian, ada supraduodenal, ada retroduodenal, ada infraduodenal, sampai ke intraduodenal atau mau masuk ke dalam duodenum, seperti itu. Baru nanti di ujungnya itu disebut sebagai papilla artery, dan ada juga yang pertemuan juga dengan di sini kan ada organ pankreas. Terus ductusnya atau salurannya disebut sebagai ductus pancreaticus. Nah, bagaimana struktur mikroskopis atau histologinya? Jadi karena ini kan suatu kantong empedu ini adalah jenis yang menghasilkan mukus atau menghasilkan suatu kelenjar, sehingga kalau kita potong, utamanya di common bile duct-nya atau CBD-nya, di sini ada beberapa lapisan, mulai dari epitelium, di bawahnya ada jaringan fibroelastis, yang mana ada beberapa otot, dan di sini tersebar beberapa ductus maupun penghasil kelenjarnya itu sendiri, atau untuk menyalurkan getahnya. Nah, ini kalau ini struktur mikroskopis dari gallbladder kurang lebih sama, cuma di sini ada perlipatan mukosanya, dan di sini juga terlihat muscle atau ototnya juga terlihat jelas, dan paling dalam ada lapisan adventitia untuk faktor pendukungnya, dan di sini ada suatu kantung-kantung epitelium. Oke. Sekarang kita beralih ke bagaimana faktor resiko terbentuknya stone atau batu yang bisa menyumbat atau terbentuk di kantong empedu itu sendiri atau saluran sepanjang tadi gitu. Ada beberapa faktor resiko. Yang paling banyak itu biasanya orang-orang dengan histori atau riwayat sebelumnya mengalami
batu empedu. Selain itu orang-orang yang obesitas, karena kita tahu bahwa kantong empedu ini terbentuk dari kolesterol 90%-nya, sehingga orang-orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, LDL yang tinggi juga menyumbangsi terbentuknya suatu batu kolesterol. Orang-orang yang obesitas, terus orang dengan jenis kelamin perempuan biasanya lebih sering terkena, dan orang-orang dengan metabolic syndrome, orang dengan diabetes, orang dengan paritas atau kehamilan, orang dengan medikasi atau riwayat pengobatan seperti oral kontrasepsi, octreotide maupun estrogen terapi, dan orang-orang dengan dengan sedentary lifestyle, dengan konsumsi simple sugar yang tinggi, gula simple atau gula sederhana yang tinggi seperti zaman-zaman sekarang juga menyumbangsi faktor terbentuknya si kolesterol batu ini sendiri. Selain itu, penyebab lain ada juga spinal cord injury, sehingga bisa menyebabkan abnormalitas dari mortalitas kontraksi dari gallbladder. Nanti saya jelaskan mengenai bisa terbentuknya si batu ini sendiri. Selain itu, penyebab-penyebab lain juga bisa menyebabkan seperti penyakit-penyakit usus, celiac disease, duodenal diverticula, maupun itu jarang terjadi. Oke. Dari faktor record tadi atau faktor predisposisi tadi, utamanya pada juga bisa dari disebabkan karena kondisi-kondisi sirosis hepatikus, sirosis karena liver, misal perjalanan infeksi dari hepatitis B, hepatitis C, ataupun mungkin kondisi-kondisi pelemakan hati, non-steatosis hepatitis, seperti itu, sehingga bisa menyebabkan timbulnya atau faktor resiko atau predisposisi faktor dari terbentuknya batu empedu. Nah, selain itu kita tahu bahwa batu empedu ini ada dua jenis. Ada yang memang dari kolesterol, ada yang berpigmen. Kalau yang kolesterol memang presentasinya lebih banyak, sekitar 90%. Kalau yang berpigmen, ada yang berpigmen warna coklat, ada yang hitam. Biasanya pada hitam itu orang-orang yang mengalami sirosis hepatikus, sirosis liver, seperti anemia hemolitik, thalassemia, seperti itu. Terus kalau yang coklat biasanya pada orang-orang yang kandungannya biasanya ada kalsium fosfat dan lain sebagainya. Nah, memang yang paling sering adalah karena kolesterol. Bagaimana sih patogenesisnya? Jadi kita tahu bahwa kolesterol, kita misal makan lemak, karena kan faktor kita makan lemak misalnya, makan lemak yang banyak. Lemak itu sendiri tidak langsung bisa diserap oleh usus kita, harus dibutuhkan beberapa transporter atau pembantulah untuk bisa lemak ini bisa dicerna, yaitu dengan menggunakan pembentukan misel atau mix micelis yang soluble seperti itu, yaitu terdiri dari misel itu sendiri adalah terdiri dari asam pedu, lecitin yang bergabung dengan kolesterol membentuk misel. Baru dari misel ini yang soluble ini bisa dicerna seperti itu. Nah, apabila kolesterolnya tinggi sehingga menyebabkan supersaturasi dari kolesterol, selain itu patofisiologinya juga menyangkut menurunnya mortalitas atau kekuatan dari gallbladder itu sendiri. Selain itu malfungsi dari gallbladder, sehingga menyebabkan terbentuknya batu itu sendiri. Ada beberapa stage. Jadi apabila memang hal tersebut apabila terjadi supersaturasi, saturasinya terlalu pekat, yang mana kolesterolnya terlalu tinggi, sehingga akan terbentuk inti-inti nukleisasi dari promotor-promotor tadi, mukus glikoprotein, protein-protein yang lain, sehingga bisa menyebabkan microstone atau batu-batu yang kecil, dan akan lama-lama akan tumbuh membentuk seperti gallstone formation, sehingga stone-stone ini tadilah yang bisa menyebabkan tersumbatnya gallbladder. Nah,
stone ini bisa